Momen bulan suci Ramadan sejatinya menjadi momen bagi umat muslim untuk menjalani hal yang positif seperti menjalani amalan yang baik. Namun, di tengah bulan suci ini pun ada saja tingkah netizen yang justru menghujat seseorang. Seperti salah satunya menghujat Ibunda Atta Halilintar Lenggo Geni Faruk. Benarkah netizen pun juga kompak beramai-ramai menghujat Ibunda Atta dan Thorik ini lantaran aksinya yang berjoget di satu waktu berbuka puasa dianggap tidak pantas dengan perlakuan seorang muslim. Dan seperti apa pula, selain dihujat karena berjoget di saat berbuka puasa, ia pun juga sempat dihujat lantaran mengungkapkan syarat-syarat calon menantu yang akan menikahi anak-anaknya kelak. Hingga dihujat karena selalu absen dalam momen penting Atta dan Aurel, seperti halnya momen lamaran, pernikahan, kelahiran baby Aminah, hingga yang terbaru saat ulang tahun baby Aminah yang pertama. Selain Gen Halilintar, Fuji pun juga terlihat dihujat oleh netizen karena cara mengendarai mobil yang cenderung dekat dengan dashboard. Tapi benarkah baru-baru ini Fuji justru dipuji oleh netizen karena ia memposting foto kebersamaannya dengan Lesti Kejora? Dan seperti apa ungkapan kesedihan Thorik di momen Ramadan kali ini karena kini statusnya berubah menjadi mantan Fuji, di mana pada Ramadan tahun lalu ia pun masih menjadi kekasih Fuji. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keluarga Gen Halilintar baru-baru ini kembali bersinggungan dengan warganet. Kali ini, Gen Halilintar pun dihujat netizen karena mempost video joget yang bertepatan dengan saat berbuka puasa. Ya, Lenggo Geni Faruk, Ibunda Atta dan Thorik ini kembali menjadi sorotan netizen setelah mengunggah postingan baru di Instagram. Dalam postingan tersebut, Ibunda Atta Halilintar itu pun juga mengunggah video joget TikTok bersama dua putrinya saat waktu berbuka puasa. Dalam momen tersebut, Geni dan dua putrinya pun nampak begitu kompak ketika melakukan tarian TikTok dengan wajah yang begitu sumringah sambil menatap ke arah kamera. Menariknya lagi, hal itu pun tidak dilakukan di rumah, tapi justru di sebuah restoran dengan memakai busana muslimah lengkap dengan hijab. Tanpa ragu, Geni dan kedua putrinya pun melakoni joget TikTok tersebut ketika ada seseorang yang lewat, hingga akhirnya postingan Ibunda Atta itu pun mengundang reaksi negatif netizen, di mana mereka pun beramai-ramai menghujat karena dianggap tidak pantas melakukan tarian tersebut, khususnya di bulan suci Ramadan. Melihat ramainya netizen yang menghujat sang ibu, Atta Halilintar pun juga memberikan tanggapannya. Aku nggak ingin hujat-hujat atau apa, tapi aku cuma minta semoga semua doain buat keluarga aku yang terbaik. Kasih doa terbaiknya, kasih support terbaiknya, dan ini ya apa perlu aja kasih doa terbaik, kasih ini terbaik, kasih apa ya, kadang kalau dihujat-hujatan juga nggak ini ya apa, takutnya kan di bulan berkah ini nggak berkah gitu. Jadi aku minta semua kita saling mendoakan aja. Punya satu, selalu mendoakan
setiap doaku selalu ada, tetap semua keluargaku, semua orang tuaku, semua adik-adikku aku doakan yang terbaik gitu. Walaupun dimanapun, mau di umroh, dimanapun, yang penting saling mendoakan gitu. Tapi gimana sih saling supportnya? Jika melihat ke belakang, sepertinya hujatan netizen terhadap keluarga Gen Halilintar memang bukan hanya kali ini saja datang. Sebelumnya, Ibunda Atta dan Thorik ini pun sempat membuat netizen geram lantaran mengungkapkan syarat-syarat untuk menjadi menantunya, seperti ketaatan dalam beribadah, bibit bobot, serta kehormatan keluarga calon menantu. Hal ini pun diutarakan langsung oleh Geni Faruk saat Thorik masih menjadi kekasih Fuji. Dan tidak pelak, hal ini pun sempat membuat Haji Faisal memberikan reaksinya atas pernyataan Ibunda Gen Halilintar itu. Iya sih, itu persoalan mereka berdua aja, persoalan kecil antara mereka berdua. Jadi nggak ada sangkutnya hubungannya dengan keluarga. Jadi jangan kita pojokkan keluarga dia gitu. Jadi keluarga dia jangan dipojokkan, keluarga kita juga dipojokkan. Itu hanya persoalan mereka berdua. Jadi kita nggak juga ingin kita ada masalah. Seolah tidak ada hentinya hujatan yang mengalir deras kepada Gen Halilintar, hujatan lainnya pun juga sempat hadir. Seperti halnya ketika Gen Halilintar tidak datang ke acara ulang tahun sang cucu Baby Amina. Ya, pada 25 Februari 2023 lalu, Geni Faruk beserta suami dan juga anak-anaknya yang lain tidak terlihat dalam pesta penting tersebut. Hal itu pun membuat warganet kembali menghujat, bahkan menjabarkan secara detail urutan acara yang selama ini absen dihadiri oleh keluarga Gen Halilintar. Ya, mereka bahkan tidak hadir sejak momen lamaran hingga pernikahan Atta dan Aurel. Keluarga Gen Halilintar pun juga tidak tampak di saat Amina lahir, akikah, 7 bulanan, bahkan kini di ulang tahun pertamanya. Meski hal itu seringkali menuai tanya dari warganet. Namun, sebagai anak, Atta dan Thorik pun juga menyatakan dengan tegas jika keluarga Gen Halilintar sedang berada di luar negeri. Oh, lagi ada kesibukan di luar. Ngucapin juga. Dikirimin doa dari doa, dikirimin doa. Ya diucapin lah, kan tadi di Instagram juga posting gitu. Di luar negeri. Saya kan tantenya ya, bukan tantenya, saya tantenya saya datang. Saya bukan datang karena mewakili Gen Halilintar, bukan. Saya diundang sebagai tantenya Atta bersama suami saya, anak saya gitu. Dari kata keluarga. Terus lihat ya. Ntar lihat dulu. Tata, Atta sama Aurel bareng, keluarga kan jadi bagus nggak? Udah doain itu aja. Selain Gen Halilintar, Fuji pun terlihat dihujat netizen karena cara mengendarai mobilnya yang cenderung dekat dengan dashboard. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Meninggalkan Gen Halilintar yang terus saja dihujat netizen, Fujianti Utami yang tak lain adalah mantan kekasih Thorik Halilintar rupanya juga kena sentil netizen. Di mana tidak sedikit dari mereka yang menghujat Fuji lantaran perkara cara mengendarai mobil. Ya, Fuji yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm seolah kesulitan saat menyetir mobil yang ia kendarai. Di mana hal tersebut terlihat dari postingan yang diunggah oleh adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu. Di video tersebut, ia tengah pamer nyetir. Dan Fuji pun memajukan posisi duduknya. Hingga ia pun terlihat cukup dekat dengan dashboard. Sehingga menuai reaksi netizen. Maju banget sih
Komen netizen sambil tertawa. Seolah menanggapi komentar netizen, Fuji pun juga memberikan emoji sedih untuk menjawab hujatan itu. Kaki aku nggak sampai, terus harus dikatasin banget karena nggak kelihatan jalan bawahnya. Udah haknya mereka. Iri ya? Enggak lah. Enggak ada kasus. Enggak ngapain. Enggak merugikan orang lain. Enggak mau negatif thinking sih. Enggak mau. Biarin aja. Mata saya sih sejauh ini baik-baik aja. Tidak ada yang perlu saya saya ragukan. Soalnya saya sendiri pun juga selalu memberikan wejang-wejangan yang terbaik. Tapi namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna. Dan semua atas kekurangan-kekurangan, kritikan-kritikan itu ya pastilah saya bahas dan saya sampaikan. Dan insya Allah ke depan pasti akan berubah-berubah. Namanya netizen, namanya masyarakat ya berkomentar, ya kita nggak bisa juga membatasi. Sejauh hal itu tidak mengganggu keseriusan kita, nggak mengganggu hubungan kita, nggak merusak pribadi kita. Bagi saya sih ya biarin aja lah dia berkomentar, nggak ada masalah. Kadang-kadang komentarnya itu kan ada juga nilainya itu ya mungkin untuk mengkoreksi atau mengcross-check diri. Namun, meski seringkali panen hujatan, Fuji pun juga ungkapkan bagaimana dirinya dipuji netizen karena memposting foto kebersamanya dengan Lesti Kejora. Tidak pelak, saat memposting foto kebersamanya dengan Lesti, postingan itu pun mendapatkan banyak likes dari netizen. Ya, Fuji baru-baru ini terlihat membagikan potret kebersamaannya dengan pedangdut Lesti Kejora. Dalam beberapa foto yang dibagikan, keduanya pun tampak begitu menggemaskan. Bahkan mereka pun tampak begitu lengket dan juga akrab dengan pose saling memeluk. Unggahan Fuji tetap saja diserbu netizen, di mana mereka pun juga memuji sosok Fuji dan Lesti. Di mana netizen menilai bahwa Fuji dan Lesti adalah dua sosok wanita yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala ujian serta cibiran yang seringkali menerpanya. Di sisi lain, Adi Sky, sahabat Rizky Bilar, memberikan kabar terkini dari kondisi Lesti pasca dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah dan juga tifus. Alhamdulillah, terakhir aku kan setelah dia keluar dari rumah sakit, aku sempat ke rumah dia. Ngobrol lah sama Bilar, sama Dede gitu. Gimana Dek? Ya kecapean aja sih intinya kan, waktu itu emang lagi padat banget kerjaan juga, dan alhamdulillah pas aku kesana udah mulai sembuh lagi gitu. Udah membaik lagi, udah meeting lagi kok, udah jalan-jalan lagi. Udah di rumah. Kecapean doang sih kalau masalahnya. Lalu seperti apa ungkapan kesedihan Thorik lantaran di momen Ramadan kali ini statusnya sudah berubah menjadi mantan Fuji, di mana berbeda dengan Ramadan di tahun lalu yang masih menjadi kekasih Fuji. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Ya, kabar kandasnya hubungan cinta Thorik Halilintar dengan Fuji memang sempat menjadi kabar yang cukup menggemparkan di awal bulan Februari 2023 lalu. Bagaimana tidak, setelah menjalani kisah cintanya selama kurun waktu 1 tahun, tepat di hari jadi Thorik yang ke-24 tahun pada tanggal 29 Januari 2023 lalu, ternyata pupus juga kisah cintanya dengan Fuji. Sempat menangis di depan Alta dan Aurel saat mengungkap momen perpisahannya dengan Fuji. Di momen Ramadan tahun ini pun, Thorik bak seseorang yang dirundung kesedihan.
mengingat statusnya tidak lagi seorang kekasih namun menjadi mantan kekasih. Hal ini pun berbeda dengan Ramadan tahun lalu yang merupakan kekasih hati seorang Fuji, sosok wanita yang sempat hadir di dalam hatinya. Lagunya tentang seseorang yang kehilangan. Kita lihat aja besok nanti biar ada rasa surprise-nya. Itu dia lagu turun genre bang? Iya, aku sendiri terus sama Bang Haji, sama Bang Andre. Berarti curahan hati sendiri atau Rike? Oh, berapa lama? Enggak nyampe dulu. Kalau aku nulis terus kan, di saat dirangkum di lagu segala macam itu prosesnya kayak seminggu 2 minggu. Dari pengalaman pribadi nggak sih Bang Dore? Saya rasa siapapun putus cinta ya istilahnya, baik pihak laki-laki itu pasti sedih. Begitu juga pihak perempuan, karena mereka sudah menjalin hubungan selama ini dengan cara baik dan hasilnya sudah baik dan pun sudah direstui lah oleh istilahnya masyarakat pun juga. Netizen kan banyak yang komentar positif kan, rata-rata berkomentar positif. Saya selaku orang tua Puji juga sudah menganggap story ini seperti anak. Nah, kandasnya hubungan mereka di jalan, tentu mereka berdua pasti sedih. Pasti mereka sedih. Itu menurut pikiran saya. Karena saya juga seorang lelaki kan. Namun bagaimana kebenarannya tentu hati mereka berdua yang lebih tahu. Itu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.